Di kamu simin ya. Kalau dari puncak gunung itu turunnya ke arah sini, lurus saja nih naik ya, naiknya dari jalan sini, naik sampai sini, nanti sampai sana itu Dieng. Nah, turunnya di sana itu Dieng. Nah, itu ada Gunung Anak kan. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairu khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullahi ma lahat kawaki ala man khairina Once again, I try. Mana saking sore is? Loro ya, hot. Loro jadi kira. Yes, Itu. aku tambah itu nasi timun ini. Gila ya. Deh. Ya, turun. Oke. Ya. Nek telung pun tek kurang, nek telung yang jenenge hotel. Entar itu tapi sama hotel. Nah, ini tuh. Ngomong. Sing kuwi tambah cik ah. Ya dari sana. Oh iya. Di bangku dingin. Kopi ranjang sih, kok. Ranjang kosong sih, isi ranjang kosong sih. Dekat sampai dulu. Isi ranjang kosongnya kalau balik ono satu nih, kurai. Ayo. Semua. Mau tahu kok? Mau setengah. Tinggal tempat kecil soalnya. Kan terjadi loh. Ini gimana?
Right?
Nah, gotong royong sama sini. Nah, ini dia. Masya Allah. Nih jalanan pun dicuci. Masya Allah, tabarakallah, Mas. Wah, luar biasa kaum muslimin. Inilah gotong royong warga. Aduh, Masya Allah, luar biasa. Wah, jalanan dicuci kaum muslimin. Nah, keren sekali, Masya Allah. Nih, jadi jalanan dicuci sampai bersih. Masalah karena air tinggal mengalirkan aja nih. Jadi dari paret-paret ini airnya tuh sangat bersih sekali, jernih. Tapi karena ya ada pencucian jalan sehingga keruh ya. Jadi ini dalam tahap pembangunan. Nah, ini dengan Masya Allah. Nah, jadi itu Gunung Sindoro kaum muslimin ya. Gunung Sindoro yang itu gunung Gunung Sumbing ya. Jadi ini tanaman tembakau nih kamu muslimin. Karena bulan 8 sampai 9 10 itu musim tembakau. Ya, musim rayanya nanti panen rayanya di bulan September mungkin ya. Ini. Nah, ini sudah. Ini Masya Allah, ini bekas tempat olahraga ya, kesenian 17-an kemarin. Dan ini luar biasa. Ini Gunung Sindoro namanya. Ini kalau pagi atau sore kamu muslimin ya, itu gunungnya sangat cantik sekali gitu. Ini berhubung di siang bolong ya, di siang bolong maka kurang begitu terang. Tapi inilah keindahan alam yang dimana Allah ciptakan dengan sedemikian rupa indahnya, sebagaimana tertulis di dalam surah Ar-Rahman ya, nikmat yang mana lagi yang tidak kau dustakan, karena memang segala sesuatu Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia bagi manusia, dan jangan pula kita merusaknya sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka merusaknya ya. Kalaupun ditegur ya, maka mereka pun akan berkilah, sesungguhnya kami sedang membangunnya. Itu kata Allah dalam Al-Quran dengan jelas. Jadi ini kaum muslimin ya, saya rasa kalau naik ke atas lagi ini masih jauh lagi nih kaum muslimin ya. Jadi di puncak gunung itu para kaum muslimin ya, itu lapangan, itu di atas itu ada lapangan pasir, bahkan ada ada ininya, sumur Jolotundo namanya. Nah, jadi kaum muslimin ya, kalau dari puncak gunung itu turunnya ke arah sini, lurus saja nih naik ya, naiknya dari jalan sini naik sampai sini, nanti sampai sana itu Dieng. Nah, turunnya di sana itu Dieng. Nah, itu ada Gunung Anakan ya, Gunung Perahu namanya, boleh kita zoom. Nah, terus nah, jadi tadi yang saya jumpai itu ternyata ada pak tentaranya, ada RT-nya, ada kepala desanya. Masya Allah, mereka bekerja sama gotong royong mencuci jalan. Jalanan dicuci. Nah, ini tembakau nih kamu semua. Tembakau yang berkualitas bagus seperti ini. Dia tebal-tebal. Tembakonya ini daunnya tebal-tebal. Nampak bentol-bentol. Itu tembakau yang kualitasnya bagus. Bobotnya berat. Ini kamu semua. Nah, jadi itulah alam keindahan. Nah, kalau arah ke timur ya, arah ke timur sana itu
Jogja ya, Gunung Merapi ya. Itu Gunung Merapi itu nampak itu sebenarnya, tapi kabut di sana. Nah, kalau untuk lereng gunung itu yang ada warna putih nih, coba saya zoom ya. Itu warna putih itu di pertengahan itu rumah itu kamu Simin. Camp bagi orang-orang yang hendak singgah untuk istirahat orang-orang naik ke puncak gunung. Nah, kalau yang Sumbing itu saya belum pernah naik kamu Simin. Kalau yang Sindoro saya pernah. Jadi berangkat dari rumah itu jam 6 pagi sampai sana jam 5 sore. Naik ke gunung sana. Itu kamu Simin, ini ada orang-orang sedang panen tembakau. Jadi luar biasa indah. Nah, kita turun kamu Simin ya. Karena memang sudah ini jalanannya nih menurun, tadi itu menanjak ya. Jadi kita menurun. Oke lah, kamu Simin ya. Berhubung panasnya terik sekali, saya jalan juga sudah cukup jauh nih ya, untuk kenang-kenangan, karena mungkin tidak akan lama lagi saya akan kembali ke Kalimantan ya, ke Kaltim, ke Samarinda. Jadi ya merekam ini hanya untuk sebagai dokumentasi kenang-kenangan di saat saya mengunjungi daerah ini, tepatnya di daerah Temanggung, Paraan ya, Paraan Temanggung, Wonosobo, Magelang. Nah, inilah gunungnya ya. Kalau untuk Magelang sendiri sampai ke Jogja sana gunungnya Merapi. Nah, kalau ini gunung ini letaknya, kalau yang daerah sini itu sudah masuk ke daerah Wonosobo ya, Wonosobo. Nah, kalau untuk Gunung Sindoro ini Temanggung begitu. Nah, terus jalan antara lintas provinsi ya, Paraan, Temanggung, Wonosobo sampai Purwokerto sampai ke Jakarta, arahnya ke barat, di tengah-tengah gunung ini perjalanannya. Begitu Kak Musmin. Baik Kak Musmin, saya rasa itu saja dulu ya. Insya Allah kalau pun ada masa kita akan kembali upload video-video seperti ini ya. Sementara ini memang belum ada debat-debat karena saya masih banyak yang mesti saya urus di sini. Ada pencarian ya, ada sesuatu yang sedang saya cari ya, itu tapi belum ada tanda-tanda hasilnya. Sementara memang sudah Sofiatul ini entah memang benar-benar di luar negeri atau tidak ya. Jadi ke Semarang, Kudus itu sudah, untuk Jawa Tengah sudah saya opok-opok. Nah itu ya, untuk daerah timur itu sudah saya opok-opok, tapi memang belum ada tanda-tanda. Bahkan keluarganya Sofiatul pun belum saya dapati itu. Mungkin informasi yang saya dapatkan tentang bagaimana keberadaan keluarga Sofiatul ini ada yang salah, mungkin salah alamat. Oke, demikian saja kaum muslimin, insyaallah kita akan sambung balik, dan apabila mana ada kurang dan lebihnya atas untayan-untayan yang terlontar dari lisan saya ini, mohonlah sekiranya dimaafkan. Kalaupun ada salahnya ya, kalaupun ada benarnya, itu datang dari Allah, bukan datang dari saya. Baik kaum muslimin, kita akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, dahulu ini lembah dahulu ini, sekarang jadi datar, banyak pemukiman ya. Nah, terus banyak buah-buah, tomat, terus ini ada tempat mengaji anak-anak. Masya Allah, dahulu nih lembah nih kaum muslimin, bambu-bambu, sawah-sawah dahulu. Nah, ini Masya Allah, kita nampak gunung-gunung ya. Jadi luar biasa indahnya nih. 27 tahun yang lalu saya kemari dulu, itu masih lembah. Nah ini
parit-parit zaman dahulu ya. Ini dahulu banyak ikannya nih kamu Simin. Dahulu tapi sekarang sudah tidak ada. Ini ikannya banyak sekali dahulu. Ikan nila, ikan kecil-kecil tuh, apa ya, ikan uceng kalau orang sini katakan. Ikannya enak, ikan uceng itu kecil-kecil, macam lidi itu, panjang-panjang. Nah, jadi dahulu nih sawah-sawah, sekarang Masya Allah sudah datar dan pertanian di daerah Paraan Temanggung ini nggih niki ya anu napa melampah nggih nggih gunungnya itu kamu sini. Nanti kalau sudah sampai jalan yang agak rapi kamu sini, itu apa namanya, nampak cantik sekali. Nah, ini pokok tembakau nih kamu sini. Cuman ini tembakunya kurang bagus. Kurang bagus apa? Karena masih kecil-kecil tapi sudah menguning. Nah, itu tandanya kurang pupuk ya juga, terus tanahnya keras. Tidak dicangkul ulang. Mungkin sudah lama ya. Lalu mengeras. Jadi hasil kurang bagus. Nah, ini tanaman tomat, cabai, zaman dahulu tidak ada nih kamu sini. Sekarang pertanian sudah berubah ya. Yang dahulu persawahan ini sekarang tidak ada lagi. Orang sini sudah tidak main sawah lagi. Ya, tidak bertani padi lagi. Rugi katanya. Karena panennya lama. Nah, ternyata nih tomat. Ini tomat ini sudah lama nih kamu sini, sudah panen berkali-kali katanya. Sudah berulang kali panen. Jadi sudah sudah mau mati. Nah, ini kamu simin, dahulu itu tidak ada. Sekarang villa itu kamu simin, hotel. Nah, kata orang di situ menginap di sini nih 1 malam 2,5 juta. Nah, terus kalau ada yang di bawahnya lagi itu 1 malam katanya 4,5 juta 1 malam. Nah, nih kamu simin, Masya Allah tuh gunungnya ya. Kita zoom ya. Nah, itu gunung besar, itu Gunung Sindoro, dan itu Gunung Sumbing kamu simin. Itu Gunung Sumbing. Itu kamu simin. Luar biasa keindahan yang dimana Allah ciptakan. Dalam surah Ar-Rahman itu dapat kita baca ya, nikmat yang mana lagi yang hendak kau dustakan. Jadi agraris nih kamu sini ya. Jadi gunungnya itu sebenarnya dekat kamu sini, karena kamera, maklum ya, kamera HP. Jadi nampak jauh, nampak kecil. Sebenarnya itu besar, sangat besar. Gunungnya itu sangat besar. Nah, ini kalau seandainya tidak pakai kamera HP kamu sih, nah, begini nih besarnya aslinya. Nah, itu nampak besar seperti itu. Luar biasa. Ini karena HP ya, jadi kurang kurang maksimal. Jadi nampaknya jauh itu gunungnya, itu padahal dekat. Gunungnya itu dekat karena memang ini sudah di lereng gunung ya, lereng gunung. Bahkan yang Gunung Sindoro itu ada yang nampak putih-putih itu kamu simin, bisa di zoom ya, nampak putih ya. Ada sudah di tengah-tengah itu kampung tuh kamu simin. Tapi tidak nampak ya, lewat kamera ini tidak nampak. Ada tuh putih-putih itu di tengah gunung, itu kampung itu. Nah, kalau Gunung Sumbing di lereng yang sebelah sana ya, sebelah selatan,
di sebelah selatan itu betul-betul sama anu itu dekat, sama puncak gunungnya itu dekat. Mungkin kalau dipanjat naik ke atas sampai ke gunung itu, sampai ke puncaknya dari kampung itu mungkin ditempuh dengan waktu tidak sampai 1 jam, mungkin sudah sampai puncak gunungnya itu. Tapi kalau dari dia naiknya dari timur sana, ya, namanya Kedu namanya. Nah itu naik terus, itu bisa ditempuh dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Apalagi pakai roda 2, kalau pakai roda 2 sudah langsung sampai ke puncaknya. lebih indah dari Bromo, ya, kalau dibandingkan begitu ya kan. Hanya saja memang Gunung Sindoro Sumbing ini tidak terlalu terkenal, tidak seperti Bromo. Kalau Bromo itu kan memang sudah dari zaman dahulu kala ya, untuk tempat peribadatan orang Hindu di puncaknya itu, sehingga sering orang naik ke atasnya setiap hari gitu. Kalau ini kan tidak. Nah, kalau di atas Gunung Sindoro itu kamu Simin, itu di puncak gunungnya itu ada sumur sebesar piring makan itu, ya, sebesar piring. Jadi airnya melimpah. Airnya itu tumpah-tumpah dari itu digayung. Seandainya digayung gitu, itu tidak mau berkurang. Itulah kuasa Allah ya. Padahal itu di puncak gunung. Nah, ini kaum muslimin, saya pernah naik yang Gunung Sindoro ini, saya pernah naik sampai ke puncaknya ya. Itu yang putih itu tandus, itu rumput ilalang. Kalau yang hijau-hijau itu pohon pinus ya. Itu pinus. Tapi kalau yang ada dimulai dari warna yang kuning itu ilalang itu kaum muslimin. Jadi bunga edelweiss itu ada, bunga abadi itu ada di Gunung Sindoro itu. Nah, kalau untuk Sumbing sendiri saya belum pernah, tapi sampai ke lerengnya, karena waktu itu sudah keburu sore, jadi saya tidak melanjutkan perjalanan ya, jadi saya turun kembali. Itu besar sekali nih gunung ini kamu sini. Nah, kalau untuk besarnya Gunung Sumbing lebih besar, tapi tidak terlalu tinggi sebagaimana Gunung Sindoro itu lebih tinggi. Hanya saja Gunung Sindoro itu kecil, tidak lebih besar dari Gunung Sumbing, tapi untuk puncaknya itu lebih tinggi begitu. Itulah keadilan, di mana ada besar, ada kecil. Itulah Allah menciptakan berbagai macam apa yang Allah ciptakan ini beraneka rupa ya, berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Ada siang, ada malam, ada laki-laki dan ada perempuan. Sebagaimana hari ini kita tengok gunung ini ya, yang ada dua, yang satunya agak rendah tapi besar, yang satunya tinggi menjulang tapi agak sedikit kecil gitu. Jadilah masya Allah. Nah, ini jalan raya nih kamu Simin. Nah, ini ada paret. Nah, ini paretnya jernih sekali nih, airnya deras, jernih. Nah, ini berpasir-pasir, berbatuan. Nah, jadi nanti insya Allah kalaupun ada masa, kita akan coba naik ke lereng Gunung Sindoro maupun Sumbing. Kalaupun memang masih ada kesempatan, masih saya masih dapat lama ya di sini, nanti kita akan coba tengok. Nah, ini seberang jalan nih sungai nih kamu Simin, Sungai Galeh namanya. Ini jalan arah Wonosobo, Wonosobo ini arah ke barat, naik terus ini. Kalau kendaraan ngegas terus nih, ngegas terus. Nah, kalau ke timur ini ya, ini arah ke Magelang, Wonosobo, Temanggung, Magelang, Jogja, Semarang. Nah, kalau ke atas sana itu Jakarta, ya, Wonosobo, Jakarta, Purwokerto, lewat sini bisa. Tapi yang saya heran kaum muslimin, zaman dulu
kita mau nyebrang jalanan ini susah. Tapi sekarang kok agak malah jarang. Mobil itu jarang. Tak lewat mana mobil itu. Nggak seperti zaman dahulu. Gitu. Nah ini kita akan tengok sungainya kamu Simin. Ada Sungai Kaleh namanya. Dulu tuh jalanan ini sangat ramai sekali mobil itu. Tapi kok sekarang kok sunyi gitu. Saya kadang heran. Nggak macam dulu ramainya. Oh, ini tempat pembuangan sampah kamu Simin. Oh iya. Jadi inilah orang membuang sampah. Oh ini punya desa, sudah dibeli desa. Kalau zaman dulu ini punya pribadi. Jadi memang disengajakan. Nah itu sungainya kamu Simin. Karena berhubung musim kemarau, ya. Nah, jadi airnya tidak terlalu deras. Tapi kalau seandainya bisa, saya ingin coba ke sana kamu Simin. Coba kita turun ke bawah ya. Dahulu tuh ramai anak-anak kecil tuh mandi di sungai-sungai ini kan. Ramai dahulu. Nah, sekarang nampaknya ada kendaraan juga bisa turun lewat sini nih kamu Simin. Karena ada bekas kendaraan ban sepeda motor nampaknya. Nah, ini kamu Simin. Jadi di sini tanahnya itu bukan tanah liat, bukan. Tanahnya berpasir. Itu. Jadi kalau musim kemarau itu tanahnya jadi macam mudah sekali berdebu gitu. Tapi kalau musim hujan itu tidak becek juga ya, karena memang tanahnya tanah pasir. Jadi kalau untuk di sawah dahulu nih padinya sangat lebat sekali buahnya. Nah ini kamu sini. Sekarang tidak ada lagi orang menanam padi karena menurut para petani ditanam padi itu rugi karena panennya itu lama. Ini tempat jalan turunnya nih kamu sini. Wah, ada batuan. Nah jadi banyak sekarang orang tanam tembakau, tapi setahun sekali kalau tembakau nih. Kalau tomat, cabai, dan sayur-sayuran yang lain itu sepanjang tahun. Nah, ini kamu sebut. Wah, dahulu ini tempat kami bermain. Waktu kami masih kecil-kecil. Nah, itu. Tapi sungainya masih kamu sini. Masih kalau dari atas tidak nampak terlalu deras. Tapi begitu kita datang turun, wah ternyata luar biasa nih kamu sini. Wah nih, kalau pakai serandal bisa kepleset kita. Jadi pakai saja, jalan kaki saja. Nah, ini tidak usah pakai serandal. Oh, curam kamu sini jalanannya. Wah ini mesti hati-hati. Kalau salah aturan lewat sana tadi ada jalannya kamu sini. Wah ini luar biasa nih kamu ini. Jadi zaman dahulu nih kamu sini banyak pusaran air itu dalam, bisa untuk berenang-renang gitu. Dan sungainya tuh sangat lebar sekali dulu. Tapi sekarang mungkin ya itulah ya. Mungkin entah karena kita yang menjadi dewasa besar atau cuma bagaimana ya.
Jadi nampaknya enggak terlalu lebar. Jadi dari sini ke apa ini mungkin sekitar antara 50 meteran luas sungai ini. Sini. Airnya sangat jernih sekali nih kamu sini. Nah, ini bagi pemancing ya, bagi pemancing yang suka mancing ikan nilang. Nah, ini banyak sekali lumut. Nah, dulu ini ikan apa saja ada di sini kamu sini. Ikan mas besar-besar, panjang-panjang itu ada. Ikan berbagai macam ikan ada di sini. Dan bahkan ada ikan yang lengket di bebatuan tuh ada. Lengket tuh. Dia ngisap batu dulu tuh. Luar biasa. Batunya besar-besar nih kamu ini. Besar sekali di batunya. Tapi saya malas mau nyebrang ke sana ya. Karena apa? Posisinya loncat dari batu ke batu ini takut terpeleset. Karena sudah lama ya. Tidak selincah pada zaman dahulu waktu masih kecil-kecil, loncat sana loncat sini gitu, berani. Sekarang ya namanya kita sudah tua ya, tapi masya Allah itulah keindahan Nusantara yang saat ini dimana saya ada di daerah Temanggung, Paraan tepatnya ya. Baik, kaum muslimin, mungkin kita akan akhiri video ini ya. Semoga Allah merahmati kita semua. Semoga Allah murahkan kita dari segala urusan, dan Allah pun makbulkan dari segala sesuatu apa yang kita munajatkan kepada Allah, dan Allah pun ridha, dan Allah pun imbalkan jannah dari segala sesuatu apa yang kita usahakan. Dan apa yang kita buat hari ini Allah catat sebagai amal saleh yang kelak akan menjadikan sebuah syafaat ataupun pertolongan di hadapan Allah Ta'ala. Baik kaum muslimin, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kalaupun ada benarnya itu datang dari Allah, bukan datang dari saya. Baik, kaum muslimin, kita akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat
segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat. Nah, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini ya sampai jalan-jalan pagi nih dengan suasana yang sangat dingin sekali nih. Nah, ini saya akan mengunggah video untuk kenang-kenangan ya yang akan datang. Jadi ini pokok tembakau kaum muslimin. Nah, pokok tembakau nah ini bentuknya seperti ini. Nah, itulah. Jadi suasana di pagi hari. Nah, itu Gunung Sindoro. Nah, ini Gunung Sindoro Sumbing ya. Nanti sekejap lagi tuh akan sangat indah sekali nanti ketika matahari sudah mulai terang ya. Jadi kita akan coba jalan-jalan menyelusuri jalanan-jalanan perkampungan. Jadi ini tembakau nih kamu sini. Kalau zaman dulu tembakaunya itu tinggi-tinggi, besar-besar. Tapi sekarang kecil-kecil. Karena mungkin diselingi cabai ya. Jadi pokok-pokok cabai ini luar biasa suburnya. Inilah keindahan Nusantara ini. Masya Allah. Dengan kebesaran Allah, segala sesuatunya Allah ciptakan ya. Ketika manusia dijadikan penghuni bumi sebagai khalifah di bumi, dan Allah persediakan semua yang menjadi kebutuhan manusia dengan segala keilmuannya ya, yang dapat kita tengok hari ini, semua untuk manusia, yang dimana Allah ciptakan dengan segala keindahannya ya untuk manusia. Masya Allah. Jadi kaum muslimin, daerah tempat saya tinggal ini sangat dingin sekali. Gunung Sindoro sudah mulai nampak terang ya. Tuh, sudah mulai terang. Nah, kita zoom. Itulah alam pedesaan. Jadi antara Sindoro Sumbing itu kamu sini ya, itu sangat berdekatan. Bahkan boleh dikata dia gandeng begitu. Nah, ini dahulu sungai di bawah ini sangat deras dan jernih sekali nih, zaman dulu sewaktu saya masih kecil. Nah, di tempat-tempat saya renang nih dulu. Tapi sekarang nampaknya sungainya tidak terlalu deras, tidak seperti dulu. Nah, ini kalaupun ada para hamba Allah yang datang ke desa Tanduran ya, Paraan ya, Temanggung, kalaupun ada yang berkunjung kemari, singgahlah ke rumah ya, dan tinggallah di rumah, di tempat saya tinggal. Insya Allah nanti akan saya antarkan tempat-tempat wisata yang mungkin para hamba Allah nih, para akhwati pengen entah ke Dieng, entah kemana, insya Allah akan saya antarkan gitu. Manalah tahu ada minat gitu ya,
eh, untuk apa ya, berwisata atau melepaskan penat gitu ya. Yang orang-orang yang datang dari luar Paraan lah ya, luar Paraan. Akan saya antarkan. Tidaklah saya memungut biaya. Saya akan antarkan dengan senang hati. Eh, Dengan segala keikhlasannya akan saya antarkan. Kalaupun ada yang sudi ya, untuk bermain atau berkunjung gitu. Ini lah perkampungan ini. Jadi kalau di Samarinda air beli ya. Air beli di sini pam gratis. Karena pam itu memang dari mata air gunung. Cuman sayangnya kamu sih apa namanya? Gigi, merusak gigi airnya itu sayangnya. Jadi banyak orang-orang yang sebaya dengan saya ini kebanyakan sudah habis giginya tuh. Entah karena airnya terlalu dingin ya, macam es itu. Jadi ketika mereka sikat gigi mungkin ya, itu giginya jadi rapuh atau bagaimana ya. Banyak sekali anak-anak muda yang di bawah saya malah, giginya sudah hancur. Itu anehnya. Nah, apalagi orang-orang yang di atas saya, itu semuanya gigi itu sudah, mereka tidak punya gigi lagi, hancur giginya. Itu saya heran. Padahal kalau dikata air ini mengandung zat asam, tidak juga. Gitu. Nah, ini sungai. Ini juga sungai ini kamu sini. Dahulu deras sekali, tapi sekarang kenapa ya tidak? Atau mungkin karena kemarau itu ya. Jadi tidak terlalu deras. Jadi dia berbatu. Berbatu-batu, berpasir. Terus nah, terus nah ini. Ini adalah perkampungan. Nah, ini dahulu ini banyak sekali ikan itu. Kamu sini ikan mas itu sebesar-besar bantal nih dulu di sini di sungai ini. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi karena mungkin faktornya orang ini ya, main setrum dan juga racun mungkin. Itu penyebab punahnya ikan yang besar-besar. Jadi ikan mas itu dahulu sebesar-besar bantal. Nah, insya Allah nanti ada kolam-kolam orang kampung ya, kolam-kolam warga itu ada sih yang masih besar-besar ikannya, itu masih ada yang nampak besar-besar. Betul-betul sebesar bantal itu kamu sih ikan mas itu. Tapi sudah mulai jarang, tidak seperti dahulu gitu. Entah dengan seiring berjalannya waktu ya, semuanya berubah. Dan yang mengejutkan bagi saya ya, ternyata anak-anak mudanya, anak-anak muda ya yang usia belasan tahun itu mereka sudah tidak seperti zaman-zaman saya dulu. Anak-anak mudanya sekarang ya mungkin dalam kegiatannya itu beda sama seperti zaman kami kecil-kecil dahulu ya, berlari sana kemari, mencari kerja apa saja waktu itu, rajin pula ke ladang, menyangkol ya, bercocok tanam. Tapi anak-anak muda sekarang nampaknya tak ada lagi. Mereka
pekerjaannya apa gitu, saya tidak tahu pasti gitu ya. Tidak jelas. Bahkan cenderung anak-anak muda itu tidak ada di dalam rumah saja mereka. Itu. Tidak seperti zaman dahulu waktu saya masih kecil-kecil itu ya. Remaja itu semuanya rajin-rajin bekerja, sibuk bekerja, sibuk mencari kerja, sibuk ke ladang ya, bahwa apa yang dapat dikerjakan di ladang. Dan ini di sini nih kaum muslimin, tanahnya pasir, tanah pasir. Tidak tanah liat ya, kalau apabila mana dicangkol, lengket di cangkolnya gitu, tidak. Di sini tidak lengket. Ini hamparan tembakau nih kaum muslimin, petani tembakau. Nah, jadi gunung Gunung Sindoro sudah mulai nampak kaum muslimin, sudah mulai tampak terang. Jadi itulah kebesaran Allah ya. Ternyata pesawat ini di atas awan. Jadi awan yang berkumpal-kumpal itu air itu kaum muslimin. Itulah tanda kebesaran Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi sudah di atas pesawat nih para hamba Allah. Insya Allah dengan izin Allah maghrib waktu Jakarta ya. Insya Allah sampai nanti kita akan usahakan lekas dapat mengejar para penghujat Islam ya, agar ada efek jerah gitu. Karena memang kalau tidak dikejar nanti akan begitu pintu akan segera ditutup. Kepada seluruh petugas darat, mohon untuk meninggalkan pesawat. Terima kasih. Your attention please. All ground staff please exit the aircraft. The door will be closed shortly. Thank you. Selamat sore para tamu kami yang terhormat. Atas nama Air Captain Muhammad Handi Dewantara dan seluruh pesawat mengucapkan selamat datang dalam penerbangan Lion Air CT757 dengan tujuan Jakarta. Penerbangan ke Jakarta akan ditempuh dalam waktu 2 jam. Kami ingatkan dalam penerbangan ini tidak diperkenankan untuk perokok termasuk rokok elektrik, dan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil dilarang merusak, menakutkan, dan mengganggu sistem kerja aplikasi asap di kamar kecil. Untuk alasan keselamatan penerbangan dilarang untuk menyalakan dan mengisi daya elektronik dengan baterai cadangan dan powerbank selama penerbangan. Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat menikmati penerbangan bersama kami. Mengenakan sabuk pengaman. Terima kasih. Dear passengers, the fasten seatbelt sign has been switched on. Please return to your seat and fasten your seatbelt. Thank you. Dear passengers aboard Lion Air Captain Muhammad Handi Dewantara and the entire crew members want to board emergency 757 to Jakarta. The flight to Jakarta is 2 hours. Let me remind you that this is Around your waist. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagi penumpang yang keluar melalui jendela darurat dekat sayap, pelampung agar dikembangkan setelah Anda berada di atas sayap. Untuk mengembangkan baju pelampung,
tarik sekerasnya ujung merah. Jika baju pelampung tidak dapat mengembang dengan sempurna, tiup pipa karet. Lampu akan menyala jika baterai terendam air. The life jacket should only be inflated at the emergency exit doors. For those passengers evacuating through the emergency windows, life jacket is to be inflated once you are over the wing. To inflate your life jacket, pull down sharply on the right toggle. Should the life jacket fail to inflate, blow into the red tubes. The light will turn on if the battery plugs in water. Kartu petunjuk informasi keselamatan terdapat di dalam kantung kursi di depan Anda. Kami mohon Anda membacanya dengan seksama sebelum pesawat tinggal landas. Bila Anda membutuhkan bantuan, silakan menghubungi salah satu awak kabin. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. The safety information card of this aircraft is available in your seat pocket. Please read it carefully before takeoff. If there's anything that we can do to make this flight more enjoyable to you, please do not hesitate to let us know. Thank you for your kind attention, and we wish you a very pleasant flight. Boleh dilipat dulu ya. Penumpang yang terhormat, saat lepas landas sudah dekat. Silakan mengenakan sabuk pengaman Anda, menegakkan sandaran kursi, melipat meja, dan membuka penutup jendela. Terima kasih. Dear passengers, in preparation for takeoff, please fasten your seatbelt and make sure your seat back is upright. The table is stowed and your window shade is up. Thank you. Harus pakai stabilizer. nggak bisa StreamYard ya, sudah bisa StreamYard, bisa langsung live ya. Ada StreamYard.
kompas. Jadi mana kempes, ban pesawatnya kempes dari kompa ditiup. Flight to take-off station. يا هدي